Iya. Ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak? Ya. Sehat, alhamdulillah baik Ibu. Ya. Tentunya kita bersyukur ada di momen ini, melewati prosesnya yang sangat luar biasa ini. Kita terpilih karena prestasi dan komitmen kita untuk bersama mewujudkan peserta didik yang lebih berkualitas. Kita akan mulai dengan materi hari ini. Kita buka dengan doa bersama. Saya akan tuntun. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu, untuk tujuan materi kita hari ini adalah agar supaya kita memperoleh pemahaman tentang bagaimana kurikulum operasional itu di satuan pendidikan. Kita tentunya perlu mencermati bersama tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan terkait dengan saat ini kita berada dalam program Kepala Sekolah Penggerak. Ya. Tentunya kita sudah memahami definisi kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003. Dan pada kurikulum ini merupakan pedoman dalam setiap proses yang dilakukan oleh sekolah di sekolahnya masing-masing. Kurikulum operasional di satuan pendidikan ini memuat seluruh rencana proses belajar mengajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh pembelajaran yang sudah dirancang. Untuk menjadikannya bermakna tentu Bapak Ibu, kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan pendampingan Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai dengan penyusunan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, tentu kita terlebih dahulu perlu menetapkan tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, perwakilan siswa, tokoh masyarakat, yayasan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan jangan lupa kita harus melibatkan pengawas sekolah. Ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak, bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini? Ya, terlebih dahulu mari kita pahami kerangka dasar kurikulum. Sangat diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas dalam mewujudkan arah pendidikan di Indonesia. Apa saja kerangka dasar kurikulum operasional di satuan pendidikan ini? Mari kita lihat bersama pada slide yang sudah saya tayang ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini juga sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila.
Kedua adalah profil pelajar Pancasila yang berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar ketiga adalah standar nasional pendidikan yang sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Keempat adalah struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju terciptanya profil pelajar Pancasila. Dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai fase perkembangannya. Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak, dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga memuat komponen utama yang disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan, yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Apa saja Bapak Ibu komponen utama yang ada pada kurikulum operasional di satuan pendidikan ini? Ya, mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks barulah dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didiknya, sosial, budayanya, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi ini harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian misi. Perumusan misi harus menjawab bagaimana sekolah mencapai visi yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta tujuan. Tujuan ini harus menggambarkan patok-patok penting yang selaras dengan misi atau strategi cara sekolah untuk mencapai pendidikannya serta kompetensi yang menjadi kekhasan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung terlaksananya capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Pada intrakurikuler berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan atau muatan lokal. Seperti lokasi sekolah kami di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dekat dengan pantai, di mana pekerjaan utama masyarakat adalah nelayan, sehingga kami menetapkan muatan lokal adalah potensi kelautan. Dalam hal ini adalah perikanan, di mana kami mengajarkan kepada peserta didik pengolahan ikan secara sederhana, seperti ikan asin, ikan asap, atau pengolahan abon. Kemudian juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan untuk ekstrakurikuler disarankan mengakomodir minat dan bakat peserta didik.
Keempat adalah rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran ini menggambarkan rencana pembelajaran oleh guru selama 1 tahun ajaran dan berisi alur pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh para guru. Kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Dan komponen utama yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini memuat contoh-contoh rencana pembelajaran, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak, dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, perlu juga kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangannya. Nah, apa saja prinsip-prinsip pengembangannya? Ya, yang pertama, mari kita lihat bersama, yaitu berpusat pada peserta didik. Maksudnya di sini adalah pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang perlu diperhatikan juga bahwa profil pelajar Pancasila yang memuat 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, selalu akan menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip yang kedua adalah kontekstual, yang artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik di satuan pendidikan, konteks sosial budayanya, serta lingkungannya, dan dunia kerja dan industri. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu esensial. Maksud di sini adalah semua unsur informasi yang penting atau yang utama yang sangat dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen ini yang sudah disusun. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam penyusunannya bahasanya harus lugas dan dapat dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada pada naskah lain atau naskah sebelumnya. Bapak Ibu, apa prinsip yang keempat? Prinsip keempat adalah akuntabel. Maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan prinsip yang terakhir atau yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus melibatkan komite sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lain seperti orang tua, organisasi, serta di bawah koordinasi dan supervisi dari dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, demikian yang dapat saya uraikan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kurangnya dan menjadi perhatian saya untuk perbaikan selanjutnya. Sekolah Penggerak pasti akan bergerak maju untuk merdeka belajar. Kita akan selalu mewujudkan merdeka belajar. Selamat bekerja untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak jika ada masukan, saran, atau apapun yang dapat memperkaya pengetahuan kita tentang pengembangan kurikulum di satuan pendidikan ini, kami persilahkan.
Baik. Silakan. Boleh Bu Revlin? Ya, silakan Pak Yeri. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Presentasi yang luar biasa, sangat baik, dan rasanya itu semua sudah dipahami. Cuman dalam pengembangan kurikulum, satu hal yang perlu diperhatikan kayaknya adalah yang poin 1 untuk prinsip pengembangan kurikulum itu berpusat pada peserta didik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa fokus untuk sekolah penggerak adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam pengembangan kurikulum ini, satu hal yang menjadi fokus utama adalah peserta didik itu. Sehingga sebagaimana yang diuraikan tadi memang sudah digambarkan dalam presentasi yang pertama, halaman-halaman pertama. Tapi alangkah baiknya lebih diuraikan lagi tentang profil pelajar Pancasila di dalam muatan kurikulum. Itu saja Bu Revlin, luar biasa penampilan ini. Dan semoga ini menjadi motivasi untuk saya dan Pak Ridwan. Begitu kan Pak? Ya, terima kasih Pak Yeri atas masukannya Ya. yang baik. Yang pasti ini menjadi satu perhatian kami nanti pada penyusunan kurikulum nanti dalam pengembangannya sudah dipastikan bahwa profil pelajar Pancasila merupakan satu unsur utama untuk nanti akan dijabarkan di pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Makasih Pak Yeri untuk masukannya. Ya. Silakan ya, mungkin mantap. ada mungkin Pak ada Ketua. Tambahan dari Pak Ketua, Bu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Ya, dibukanya slide-nya tadi Bu, buka aja slide-nya. Iya. Yang tadi. Yang mana Pak? Ya. Ya, yang tadi Bu, yang prinsip pengembangannya ya Pak. Iya. 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 Tertarik sekali Bapak Ibu kita ini. Artinya kalau memang seperti ini kita sanggup, kita mampu membuatnya dalam mengembangkan kurikulum sekolah kita masing-masing yang berpusat pada didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai kepentingan. Saya rasa memang apa mungkin nitakan dari pendidikan kita di Indonesia ini, sekolah penggerak ini, ya mudah-mudahanlah bisa mungkin terwujud harapannya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, tentu di sini mari kita sama-sama nanti berusaha dalam mengembangkan kurikulum kita dengan memperhatikan prinsip-prinsip daripada pengembangan kurikulum ini. Barangkali terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Ya, makasih Pak Ketua, Pak Mara. Ya, apakah ada lagi masukan atau mungkin hal-hal lain yang bisa lebih memperkaya kita dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ya, kalau sudah tidak ada, berarti untuk materi ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini, dan tentunya akan ada materi ini akan bermanfaat sekali bagi kita saat kita akan berada di satuan pendidikan kita masing-masing dalam proses pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman kepala sekolah penggerak, dan kita akan tutup untuk kegiatan kita materi hari ini dengan doa. Kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya tuntun dengan berdoa menurut agama Kristen. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah ya Bapa, kelanjutan kegiatan ini tetap berada dalam lindungan kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua. Ya. Kalau punya saya nanti malam ditampilkan bisa itu Pak Ketua ya.